Rahasia Lukisan. Bagian 6. Gelaplah muka Sokananta, ditelan rasa malu dan kegeraman yang menyala. Bogananta mungkin orang yang paling terkejut di antara semua orang. Sokananta adalah anak kandung gemblengannya sendiri. Meski tenaga dalamnya masih belum mencapai tingkat kesempurnaannya, tapi tak bisa dianggap ringan, dan di samping itu, seluruh ilmu silatnya telah dikuasai oleh Sokananta. Bagaimana kini dia bisa dipecundangi dalam satu gebrakan itu saja? Untuk tidak membuat anaknya kehilangan muka, maka Bogananta berseru memerintahkan anak-anak buahnya menyerang si jubah biru. Di lain pihak, Manik Tunggul segera pula memerintahkan anak-anak buahnya. 16 orang berlomba ke depan podium, bukan saja mengurung Wiro, tapi dengan serentak menyerangnya. Pendekar 212 tertawa dan keluarkan suara bersiul. Begitu gelombang serangan datang menggempurnya, pemuda ini melompat ke udara, dan sewaktu menukik turun, kembali terdengar jerit 4 orang pengeroyok. Keempatnya menggelinding ke tanah dalam keadaan pingsan. Dan di depan podium, 4 orang lainnya berdiri mematung karena ditotok oleh Wiro dengan bagian belakang yang tumpul dari patahan tombak batu hitamnya. Melihat ini, baik Bogananta maupun Manik Tunggul segera maklum bahwa si jubah biru bukanlah tandingan anak-anak murid mereka. Bahkan ketinggian ilmu silatnya belum tentu berada di bawah mereka. "Bangsat!" bentak Bogananta marah. "Rupanya kau sengaja datang mengacau ke sini. Lekas berlutut, atau aku akan urus jalan ke akhirat bagimu." Wiro tertawa gelak-gelak. "Terhadap titisan dewa, kau berani main perintah seenaknya. Makan pukulanku ini," bentak Wiro pura-pura marah. Lalu lancarkan satu pukulan yang sebenarnya hanya satu kepura-puraan saja. Dia tiada permusuhan dengan semua orang di situ, karenanya dia tak punya niat untuk turun tangan jahat. Maklum bahwa tenaga dalam lawan hebat luar biasa, Bogananta cepat-cepat menghindar sewaktu angin pukulan menyambar ke arahnya, dan dengan jurus naga menyelinap dari balik rimba belantara, ketua perguruan Merapi ini kembali menyerbu. Wiro tak melihat gerakan lawan, tahu-tahu tubuhnya sudah berada dekat sekali dan tinju kiri kanan sudah berada di depan hidung. Hanya sedetik pendekar 212 terkesiap melihat jurus serangan yang tak terduga dari lawan. Sekejap kemudian, tangan kirinya sudah bergerak dan pecahan kaca rias bersudut-sudut runcing melesat ke arah tenggorokan Bogananta. "Keparat!" maki Bogananta. Dia pergunakan tangan kanan memukul kaca itu hingga hancur lebur. Sebaliknya tinju kiri diteruskannya ke arah muka lawan. Namun, serangan ini telah berkurang kecepatannya karena gerakan yang dibuatnya waktu memukul hancur kaca tadi. Dan dengan sendirinya tangan kiri Bogananta menjadi makanan yang empuk bagi pendekar 212. Namun karena dia tak punya niat turun tangan jahat, maka Wiro cuma tarik lengan laki-laki itu, memuntirnya dengan cepat. Begitu tubuh Bogananta terputar, Wiro segera menotok punggungnya. Keluh kesakitan yang hendak keluar dari mulut Bogananta sirna di tenggorokannya, karena tubuhnya keburu kaku dilanda totokan pendekar 212. Tercekatlah hati Manik Tunggul. Ilmu silat dan kepandaian calon besannya itu 2 tingkat lebih tinggi dari dia. Berarti adalah mencari konyol kalau dia coba pula turun tangan. Tapi agar tidak dicap pengecut, ketua perguruan Garuda Sakti ini segera lompat ke depan Wiro. Begitu menyerang, dia keluarkan jurus ilmu silatnya yang paling hebat, yaitu 1000 Garuda mengamuk. Kedua tangan Manik Tunggul terkembang ke samping laksana sayap burung Garuda. Sekali tubuh kena terpukul, pasti hancur remuk. Dari mulutnya keluar suara berkuik-kuik macam suara Garuda, sedang di samping memukul, kedua tangannya secepat kilat bisa berubah mencengkeram setiap bagian tubuh lawan. Satu jurus pendekar 212 kena dirangsak ke sudut panggung dekat para tamu duduk. Tapi memasuki jurus kedua, sekali berkelebat terdengarlah keluhan ketua perguruan Garuda Sakti itu. Tubuhnya terhuyung-huyung ke muka. Sepasang kakinya laksana tiada bertulang. Tubuhnya tergelimpang di panggung. Wiro telah menotok kedua urat kakinya sekaligus, sehingga Manik Tunggul laksana lumpuh tak sanggup berdiri. Wiro memandang berkeliling dengan tawa berderai. Tamu-tamu dilihatnya dicekam oleh rasa kejut dan takut. Inilah saatnya untuk melarikan permani, pikir Wiro. Segera dia hendak melompat ke tempat sang dara. Namun dari panggung sebelah timur melesat sesosok tubuh berjubah hitam. Lesatannya sangat ringan luar biasa, dan tanpa suara, tahu-tahu dia sudah di atas panggung kayu jati. Manusia berjubah hitam ini ternyata seorang perempuan separuh baya yang berparas cantik sekali. Namun sekali melihat sinar matanya, Wiro segera maklum bahwa manusia ini, di samping tinggi ilmu silatnya, juga mempunyai hati jahat.
Tiba-tiba jubah hitam menunjuk cepat-cepat ke arah Wiro Sableng. Manusia yang mengaku titisan dewa, harap datang ke hadapanku. Suara perempuan ini besar, parau, dan menggetarkan liang telinga. Wiro mengagumi kehebatan tenaga dalam perempuan ini. Siapakah dia? Pikir Wiro, dan tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang yang tak boleh dibuat main-main. Pendekar 212 segera melompat ke panggung kayu jati. Semua mata kini ditujukan ke panggung, pada kedua orang itu. Aku tak suka bikin urusan dengan manusia yang sembunyikan tampangnya di balik penyamaran. Lekas perlihatkan mukamu yang sebenarnya dan buka jubah biru itu. Wiro kaget, namun dia tertawa. Kupuji ketajaman matamu, tapi harap kau suka terangkan siapa kau dan apa maksudmu jual laga di atas panggung ini. Tentu saja si jubah hitam marah sekali. Dia tahan kemarahannya dan berkata datar, ketahuilah, aku datang untuk menagih hutang jiwa. Ah, kukira kau berdiri di sini hendak membela kedua ketua perguruan itu. Aku tak ada sangkut paut dengan mereka. Aku adalah kakak seperguruan Dewi Kalahijau yang kau bunuh beberapa tahun yang lalu. Tentang siapa adanya Dewi Kalahijau, harap baca serial Wiro Sableng yang berjudul Neraka Lembah Tengkorak. Kaget Wiro Sableng bukan alang kepalang. Dewi Kalahijau yang pernah dibunuhnya tempo hari ilmunya tinggi luar biasa. Dan kini kakak seperguruannya datang menuntut balas. Tentu ilmunya lebih hebat lagi. Tapi meskipun demikian, mana pemuda ini merasa jerih. Malah dia tertawa dan berkata, kau datang kurang cocok waktunya, perempuan gagah. Sekarang bukan saatnya menagih segala macam hutang, apalagi hutang jiwa. Dengan acuh tak acuh Wiro bertindak mendekati Permani, tapi dari samping Sokananta telah memapasi. Di tangannya kiri kanan kini tergenggam dua bilah pedang mustika yang berkilauan ditimpa sinar matahari. Begitu memapas, begitu anak ketua perguruan Merapi ini kiblatkan kedua senjatanya. Wiro yang maklum bahwa dua batang pedang itu bukan pedang biasa tak mau bertindak ceroboh. Anginnya saja sudah memerihkan kulitnya. Dia melompat mundur mengelak, dan pada saat dia berada dekat Bogananta, secepat kilat Wiro mencabut pedang yang tergantung di pinggang kiri ketua perguruan Merapi itu. Kini sibuklah Sokananta. Dia terdesak hebat ketika salah satu pedangnya dibikin mental. Muka pemuda berambut jarang ini pucat lesu sewaktu ujung pedang ayahnya yang di tangan Wiro menyambar laksana kilat dan merobek besar pakaian di bagian dadanya. Dalam dia terkesiap kaget dan kecut itu, Wiro lepaskan pukulan tangan kosong. Tak sempat mengelak, tahu-tahu Sokananta telah merasakan tubuhnya kaku tegang, tak bisa bergerak lagi. Sudah cukup aku melihat pertunjukanmu, kata satu suara di samping Wiro. Sekarang kau hadapi si jubah hitam. Sekali mengusap mukanya, maka semua orang pun gegerlah. Muka yang tadi cantik menawan hati itu kini berubah menjadi muka tengkorak yang membuat bulu kuduk menggerinding. Didahului oleh satu lengkingan dahsyat, si jubah hitam pukulkan tangan kanannya ke depan. Gelombang angin keras melanda pendekar 212. Wiro bersuit nyaring dan berkelebat dengan cepat, tapi dari samping si jubah hitam susul dengan pukulan tangan kiri. Pendekar 212 terkurung di antara dua angin pukulan sekaligus. Sialan, maki Wiro. Dengan serta-merta pendekar ini angkat kedua tangannya dan dorongkan ke muka dalam jurus pukulan yang bernama Benteng Topan Melanda Samudera. Dua pukulan dahsyat yang mengandung tenaga dalam hebat luar biasa saling bergulat, tindih-menindih. Semua orang yang menyaksikan adu kekuatan tenaga dalam ini menahan nafas dengan tegang. Jarang sekali pertempuran yang begini hebat mereka saksikan. Si jubah hitam kernyitkan kening tengkoraknya. Di kening Wiro sebaliknya kelihatan butiran-butiran keringat. Braakek, lantai kayu jati yang diinjak oleh pendekar 212 hancur roboh. Celaka, keluh pendekar 212. Ternyata tenaga dalam lawan tidak berada di bawahnya, malah 1-2 tingkat berada di atasnya. Dengan bersuit nyaring Wiro melompat mundur sejauh 2 tombak. Lalu jungkir balik sampai 3 kali berturut-turut dan jatuhkan diri di lantai dan seterusnya berguling cepat. Dengan demikian, baru dia berhasil menolak dan melebur serangan tenaga dalam si jubah hitam yang sangat dahsyat itu. Gila betul, maki Wiro dalam hati. Kalau dihadapi terus manusia bermuka tengkorak ini, meski belum tentu dia bisa dikalahkan dengan mudah, tapi bisa berabe. Maka dengan cepat Wiro melompat menyambar tubuh Permani. Tapi celaka, begitu tubuh sang dara berada di atas bahu kirinya, 6 orang telah mengurungnya. Mereka adalah tokoh-tokoh silat yang menjadi tamu dan bersahabat baik dengan kedua ketua perguruan yang kini berada dalam keadaan ditotok tak berdaya. Dengan demikian, manusia yang mengeroyok Wiro berjumlah 7,
ditambah dengan si jubah hitam. Si jubah hitam tertawa panjang. 6 manusia tak tahu diri. Kalian mundur semua. Nyawa pemuda itu hak milikku. Perempuan muka tengkorak, jawab seorang di antara yang 6 sambil melintangkan senjatanya, yaitu sebuah ruyung perak. Urusanmu, urusanmu. Kami juga punya kewajiban untuk membunuh manusia yang hendak menculik anak gadis sahabat kami. Di hadapan iblis tengkorak kalian berani jual tampang petantang petenteng. Pergilah semua. Si jubah hitam yang mengaku bergelar iblis tengkorak dorongkan kedua tangannya ke muka. Gelombang angin yang dahsyat menyambar. Laksana daun-daun kering, ke-6 tokoh silat itu terpelanting keluar panggung. 2 orang muntah darah, 4 lainnya melingkar pingsan di tanah. Sewaktu orang-orang itu bertengkar mulut dan sewaktu iblis tengkorak menggempur ke-6 tokoh silat, maka kesempatan ini dipergunakan oleh Wiro untuk berlalu dengan cepat. Tapi lebih cepat lagi, tahu-tahu si jubah hitam iblis tengkorak sudah berada di depannya. Dan sekaligus lancarkan sejurus serangan ganas. Wiro berkelit gesit dan selundupkan satu tendangan ke perut lawan. Tapi dengan sigap iblis tengkorak hantamkan tangan kanannya ke bawah. Karena tenaga dalam lawan lebih tinggi, Wiro terpaksa tarik pulang tendangannya, dan sebagai gantinya kirimkan serangan, kunyuk melempar buah. Apakah tak ada ilmu pukulanmu yang lebih berguna, ejek iblis tengkorak? Dan sekali dia kebutkan lengan jubah hitamnya, maka buyarlah serangan Wiro Sableng yang berkekuatan 2/3 tenaga dalamnya itu. Hebat sekali iblis betina ini, rutuk Wiro. Tubuh permani diturunkannya, kemudian diiringi oleh satu bentakan nyaring, dia menyerbu ke muka. Tubuhnya hanya merupakan bayang-bayang. 2 gelombang angin pukulan melanda iblis tengkorak, masing-masing pukulan, orang gila mengebut lalat, dan pukulan, angin es. Angin besar menderu-deru, mengibarkan jubah hitam iblis tengkorak. Sedang udara mendadak sontak menjadi dingin luar biasa. Semua orang menggigil, bergemeletukan geraham mereka. Tapi iblis tengkorak ganda tertawa. 2 tangan memukul ke muka. 2 larik sinar hitam menggebu. Wiro meraung. Tubuhnya mental sampai 4 tombak, pakaiannya robek hampir di setiap bagian, sedang dari hidung dan sela bibirnya kelihatan darah keluar. Tak ayal lagi, Wiro segera telan 2 butir pil. Matanya beringas, galak, dan sewaktu iblis tengkorak datang mendekat dengan tertawa, pendekar 212 segera sambut dengan pukulan sinar matahari. Aha, pukulan sinar matahari, seru iblis tengkorak. Inilah yang kutunggu. Tangan kanannya bergerak membuat lingkaran, kemudian laksana kilat dihantamkan ke muka. Terdengar suara laksana guntur, satu gelombang angin hitam bergerak berputar bergulung-gulung, lalu menghantam ke muka laksana topan prahara. Sinar putih perak pukulan sinar matahari yang dilepaskan pendekar 212 tiada berdaya dan terbuntal dalam gelungan-gelungan angin hitam pukulan lawan, untuk kemudian melesat kembali menyerang dirinya sendiri, sekaligus bersama serangan angin pukulan lawan. Itulah pukulan Raja Angin Mengamuk, yang telah dilepaskan oleh iblis tengkorak. Tobat, keluh pendekar 212, tangan kanannya bergerak sebat, selarik sinar putih yang menyilaukan mata berkiblat dan bungom, satu letusan yang luar biasa kerasnya terdengar. Puncak gunung Merapi bergetar, suara letusan yang dipantulkan kembali oleh dasar kawah tak kalah hebatnya, sehingga semua orang di situ merasakan dunia laksana mau kiamat. Iblis tengkorak terkejut besar, jantungnya mendenyut sakit, sedang kedua lututnya agak tertekuk. Ketika dia memandang ke depan, dilihatnya pemuda itu berdiri dengan tubuh bergetar, muka pucat pasi dan sepasang mata merah, sedang di tangan kanannya tergenggam sebuah kapak bermata 2, yang gagangnya terbuat dari gading dan berbentuk kepala naga-nagaan. Terkesiaplah iblis tengkorak melihat kehebatan senjata lawan. Kapak maut naga geni 212 nyatanya bukan senjata kosong belaka. Pukulan Raja Angin Mengamuk yang dilepaskan tadi adalah pukulan paling hebat dan ganas yang dimilikinya. Selama 10 tahun memiliki ilmu pukulan itu, tak satu lawan gagah pun yang sanggup menghadapinya. Tapi kini, seorang lawan berusia muda sekali dengan kapak naga geni 212 berhasil memusnahkan pukulannya itu. Kedua mata pendekar 212 terbuka perlahan. Satu seringai maut tersungging di bibirnya. Parasnya yang selama ini macam paras anak-anak dan tolol kini berubah total, menggigitkan. Sinar matanya laksana menembus tembok baja. Iblis tengkorak, desis Wiro Sableng. Kalau hari ini aku tak sanggup memisahkan kepala dan badanmu, biarlah aku mengundurkan diri dari dunia persilatan selama-lamanya. Sebenarnya pemuda ini sudah terluka di dalam.
Tapi begitu kapak naga geni 212 berada di tangannya, satu aliran sejuk keluar dari gagang kapak dan memberi kekuatan baru padanya, meskipun luka di dalam yang dideritanya tidak bisa dikatakan sembuh. Perempuan muka tengkorak tertawa dingin. Keluarkan semua ilmu simpananmu. Kalau kau punya 10 senjata, cabut sekaligus agar tidak mati penasaran. Sekali iblis tengkorak inginkan nyawa seseorang, pasti tak bisa lepas. Tak peduli apakah kau punya 3 kepala, 6 tangan. Manusia sombong, kalaupun aku mampus di tanganmu, tapi kejahatan tak akan sanggup menumbangkan kebenaran. Jangan mengigau di siang bolong. Hari ini gelar pendekar kapak maut geni 212 akan kuhapus dari dunia persilatan. Iblis tengkorak menggembor macam kerbau marah. Tubuhnya lenyap, dan tahu-tahu 12 serangan telah menyerbu Wiro Sableng. Yang diserang tak tinggal diam. Begitu kapak naga geni 212 berkiblat, maka suara menderu laksana suara ribuan tawon merangsang telinga. Sedang dari mulut sang pendekar melengking suara siutan nyaring yang tak menentu dan menusuk gendang-gendang telinga. Kejut iblis tengkorak bukan alang kepalang. Putaran angin kapak tak sanggup diterobos oleh pukulan-pukulan yang dilancarkannya. Sebaliknya, angin kapak itu memerihkan mata serta kulitnya. Dan ditambah pula oleh suara mengaung serta siulan yang tiada henti-hentinya menusuk liang telinganya, membuat gerakan-gerakannya kacau balau. Dengan penasaran dan kalap, dalam jarak sedekat itu iblis tengkorak lepaskan pukulan, Raja Angin mengamuk. Tapi cepat-cepat dia tarik pulang tangan kanannya, karena jurus putaran kapak yang bernama Pecut Sakti menabas tugu yang dilancarkan oleh pendekar 212 hampir saja membuat tangan kanannya terbabat putus. Semua orang yang menyaksikan tak dapat lagi melihat wujud tubuh kedua manusia yang bertempur itu. Menyaksikan lama-lama, mata mereka menjadi sakit dan kepala masing-masing menjadi pusing. Telah 2 kali iblis tengkorak tukar ilmu silatnya, namun tetap saja dia kena didesak. Tubuhnya telah mandi keringat dingin. Tiba-tiba dengan licik, manusia muka tengkorak ini menyelundup ke belakang tubuh pendekar 212, dan dari belakang ini lancarkan satu serangan maut yang ganas. Tapi Wiro sudah lebih dahulu rasakan datangnya angin serangan yang dingin di punggungnya. Dengan lancarkan jurus di balik gunung memukul halilintar, Wiro balikkan badan. Iblis tengkorak tak mengira lawannya akan mengetahui posisinya dan bisa menyerang secepat itu. Dengan gugup dia mengelak. Wiro susul dengan jurus membuka jendela memanah rembulan yang tak asing lagi. Tangan kirinya membabat ke pinggang lawan. Jubah hitam masih bisa berkelit. Tapi serangan yang lebih ganas tak dapat dihindarkannya, yaitu serangan kapak yang laksana anak panah melesat menyambar ke arah batang lehernya. Keras, darah memancur, tubuh iblis tengkorak roboh ke lantai panggung. Kepalanya menggelinding mengerikan, semua orang menjadi gempar, dan ketika mereka memandang lagi ke atas panggung, Wiro Sableng sudah tak ada. Bahkan kemudian mereka menyadari bahwa Permani pun tak ada lagi di hadapan podium. Untuk kedua kalinya, semua orang menjadi gempar. Panulu, inikah goanya? Tanya Wiro seraya melompat turun dari punggung kuda. Dalam perjalanan melarikan diri bersama Permani, mereka berhasil mendapatkan 2 ekor kuda hitam milik anak-anak murid perguruan Garuda Sakti. Permani anggukkan kepala, lalu turun pula dari kudanya. Sebuah batu yang sangat besar menyumpal mulut goa. Wiro Sableng kerahkan tenaga dalam. Setelah bekerja keras beberapa lamanya, baru batu besar itu bisa disingkirkan. Didahului oleh Permani, keduanya masuk ke dalam. Ternyata gua itu cuma 8 tombak dalamnya. Kanda Panuluh tiba-tiba mengumandang pekik Permani. Darah ini laksana diburu setan lari ke depan dan meraung keras. Menangis sambil tiada hentinya menyebut nama tadi. Wiro Sableng berdiri termangu. Seorang pemuda yang berada dalam keadaan menyedihkan tersandar ke dinding goa. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai besi yang dipakukan ke dinding kuat sekali. Dia hanya mengenakan sehelai cawat. Sekujur tubuhnya penuh oleh guratan-guratan merah yang dalam bekas cambukan. Mukanya babak belur, bibir pecah, pipi lecet, sedang kedua mata bengkak menggembung. Pada bawah mata dan hidung kelihatan noda-noda darah yang telah membeku. Dan Permani menangis memeluki tubuh pemuda itu. Wiro menggigit bibir. Dia maklum kalau pemuda itu sudah tiada bernafas lagi. Tiba-tiba Wiro berteriak, "Jangan!" Dan secepat kilat melompat ke muka menangkap tubuh Permani. "Bunuh diri tak ada gunanya," seru Wiro. Menyadari bahwa pemuda kekasihnya telah mati, maka tadi Permani hendak benturkan kepalanya ke dinding goa. Untung Wiro masih sempat menghalanginya. "Tenanglah, Permani," bisik Wiro coba menghibur.
Tidak, lepaskan aku, Wiro, lepaskan, teriak sang dara keras dan meronta-ronta laksana orang gila. Jangan mengambil jalan sesat, tak perlu aku hidup lebih lama. Orang yang kukasihi telah tiada. Lengking Permani, lepaskan, biar aku bunuh diri, Wiro, lepaskan. Karena Permani adalah seorang gadis yang mendapat didikan ilmu silat dari ayahnya, maka dengan susah payah baru Wiro berhasil menotok tubuhnya hingga dia lemas dan disandarkan ke dinding. Suara tangisnya menyayat hati. Wiro melepaskan dengan paksa rantai-rantai yang mengikat tangan serta kaki Panuluh, lalu membaringkan pemuda itu di lantai goa. Permani tutupkan kedua matanya, tak tahan melihat keadaan kekasihnya itu. Apakah ayahmu yang melakukan kekejaman ini? Tanya Wiro. Sokananta, dia dan orang-orangnya lah yang melakukan. Bangsat itu akan dapat ganjaran dariku kelak, desis Wiro Sableng. Dia memandang keluar goa. Masih ada waktu untuk menguburkan jenazahnya petang ini, sebelum senja datang. Apakah kau bisa menahan hati? Kalau tidak, aku tak bisa melepaskan totokanmu. Permani tak menjawab. Suara tangisnya memenuhi seluruh goa. Wiro Sableng memanggul mayat Panuluh dan membawanya keluar goa. 1 jam kemudian ketika dia masuk, Permani masih juga menangis, meskipun kedua matanya yang seperti bintang timur itu kini telah menjadi bengkak. Wiro duduk bersandar di hadapannya, tak berkata apa-apa. Kalau sudah letih, tentu dia akan hentikan sendiri tangisnya, pikir Wiro. Senja telah turun dan malam pun tiba. Di luar, angin malam yang dingin merambas masuk ke dalam goa. Wiro merasakan perutnya yang sudah lapar menjadi tambah perih oleh hembusan angin dingin itu. Bila tangis Permani sudah mereda, maka Wiro berkata, aku akan cari makanan buat kita. Kau tunggulah di sini, berteriak keras-keras kalau ada apa-apa. Kemudian Wiro berdiri dan melangkah. Belum lagi dia mencapai mulut goa, mendadak di luar sana, dalam kegelapan malam didengarnya suara semak belukar bergesekan dan suara langkah-langkah kaki yang banyak sekali. Sesaat kemudian kelihatanlah beberapa sosok manusia bergerak ke arah goa. Wiro yang maklum akan datangnya bahaya segera menyongsong keluar goa. Jika terjadi pertempuran satu lawan banyak di dalam goa, dia bisa kepepet. Yang datang berjumlah 15 orang. Orang pertama dikenali Wiro adalah bukan lain dari Sokananta, kemudian Bogananta, menyusul Manik Tunggul. Yang lain-lainnya adalah anak-anak murid perguruan Merapi dan perguruan Garuda Sakti. Semuanya mencekal pedang. Ketika Wiro Sableng memandang ke ujung kanan, samar-samar di kegelapan malam dilihatnya orang yang ke-16. Orang ini tak dikenal dan tak dilihat sebelumnya waktu di puncak Gunung Merapi. Tubuhnya gemuk luar biasa seperti bola api, lucunya celana panjang dan bajunya sangat kecil sekali, hampir-hampir tak dapat menutupi tubuhnya yang macam kerbau buntak itu. Manusia berkepala botak ini memegang seuntai tasbih di tangan kirinya dan mulutnya senantiasa komat kamit tak bisa diam. Tiba-tiba Manik Tunggul melangkah besar-besar ke hadapan Wiro dan membentak nyaring, mana anakku? Wiro sunggingkan senyum sinis, lalu menunjuk pada kuburan baru yang tanahnya masih merah. Tanyakanlah pada makam baru itu. Terkejutlah Manik Tunggul serta yang lain-lainnya. Bangsat rendah, anakku kau bunuh. Manik Tunggul menggeram dan 10 kuku-kuku tangannya menyambar ke muka, tapi dielakkan dengan gesit oleh Wiro. Mari kita satai beramai-ramai jahanam ini, teriak Bogananta seraya kiblatkan pedang dan kirimkan 1 tusukan ke leher Wiro. Sokananta dan 12 orang lainnya segera menyerbu. 14 batang pedang berserabutan dan 10 jari berkuku panjang mencakar dengan ganas. Satu-satunya orang yang tak ikut menyerang ialah si gemuk pendek yang memegang tasbih. Dia memperhatikan saja sambil mulutnya terus berkomat kamit. Tahan, teriak Wiro sambil melompat mundur ke pintu goa. Tapi yang menyerangnya terus memburu. Sialan, kalau kalian tak mau hentikan serangan ini, jangan menyesal. Bogananta dan yang lain-lainnya tak ambil peduli. Wiro cabut kapak maut naga geni 212 dari pinggangnya. Wut, sinar putih menyilaukan menderu, suara laksana ribuan tawon menggerung, dan 4 anak buah perguruan Merapi menjerit, roboh mandi darah. Yang lain-lainnya tersurut mundur sampai 5 langkah. Mereka menjadi kecut dan bimbang untuk menyerbu kembali. Manik Tunggul, kata Wiro dengan suara keras sehingga semua orang mendengar. Anakmu masih hidup, tapi kehancuran hati yang dideritanya membuat nasibnya lebih buruk daripada seseorang yang telah mendahuluinya. Kalau masih hidup, di mana dia sekarang? Tanya Sokananta lantang. Durjana cacingan, tak usah buka mulut. Aku tidak bicara pada kau, tukas Wiro. Kelamlah para Sokananta ditelan kemarahan.
Lalu ini kuburan siapa? Tanya Manik Tunggul. Jangan pura-pura tidak tahu, Manik Tunggul. Masa kau lupa pada seorang pemuda bernama Panuluh, yang ditawan dan disiksa setengah mati oleh durjana cacingan itu, lalu disekap di gua ini sampai akhirnya menemui kematian dalam cara yang mengerikan? Kagetlah Manik Tunggul. Dia berpaling pada Sokananta. Tapi saat itu Sokananta sudah membentak Wiro kembali. Lekas katakan di mana calon istriku. Wiro tertawa gelak-gelak. Kekasihnya kau tawan, kau siksa sampai mati. Apakah kau masih punya muka untuk mengawini gadis itu? Rahang Sokananta kelihatan terkatup rapat-rapat. Manik Tunggul masih memandang pada Sokananta, lalu bertanya, calon menantuku, apakah yang diucapkan bedebah ini betul? Sokananta tertawa, namanya saja manusia bedebah, masa bicaranya bisa dianggap betul? Setelah dia melarikan permani di depan hidung kita, apakah bangsat ini masih bisa dipercaya? Dia hendak mengelabui kita dan mengadu domba kita satu sama lain. Wiro menggerendang, keparat, dosamu sudah lewat takaran. Lekas kau dan kambrat-kambratmu angkat kaki dari sini. Kalau tidak, kau bakal menjadi manusia pertama yang bakal kubela kepalanya sesudah 4 kerocomu itu. Bangsat rendah, jangan kira kali ini kau bisa lolos dari liang kubur yang telah kau gali sendiri. Sokananta palingkan kepala ke arah laki-laki gemuk yang memegang tasbih. Tasbih Kumala, kau tunggu apa lagi? Manusia gemuk pendek kepala botak menyeringai. Mulutnya dalam menyeringai itu masih terus juga berkomat-kamit. Sekali dia bergerak, tubuhnya sudah berada di samping Sokananta. Inikah tampang manusianya yang kau minta aku untuk membereskannya? Soka, tanya Tasbih Kumala dengan mata menyelidik dari atas ke bawah. Sokananta mengangguk. Tasbih Kumala tertawa gelak-gelak. Hebat sekali suara tertawanya, laksana merobek langit di malam hari itu. Tasbih Kumala melirik pada senjata yang di tangan Wiro, lalu membentak. Pemuda bau pupuk, betul kau orangnya yang bergelar pendekar kapak maut naga geni 212? Sobat, sahut Wiro, melihat kepada gelarmu, pastilah kau seorang tokoh silat yang ternama. Aku hormati kau, tapi harap jangan ikut campur urusan orang. Karena kau tak kuundang untuk datang ke sini, sebaiknya segera angkat kaki. Bapak moyangmu, bentak Tasbih Kumala, dia melangkah ke muka. Tunggu dulu, seru Manik Tunggul. Sebelum kita mengeremus budak keparat ini, aku harus tahu dulu beberapa hal. Ah, kau hanya menambah panjang umurnya beberapa detik saja, Manik Tunggul, kata Bogananta. Sokananta, betul kau yang menangkap dan menyiksa Panuluh, lalu menyekapnya sampai mati di dalam gua ini. Sokananta jadi beringasan, kenapa antara kita mesti berprasangka yang bukan-bukan? Wiro menengahi, Manik Tunggul, kau juga ikut bertanggung jawab atas kematian Panuluh. Kau yang memaksa anak gadismu untuk kawin dengan jahanam cacingan ini. Kau gila nama besar. Kau pengecut kelas 1 yang mau menjual anak sendiri karena ditekan oleh ketua perguruan Merapi. Tutup mulutmu, teriak Manik Tunggul marah. Tiba-tiba Sokananta berteriak beri komando. Maka Bogananta, Tasbih Kumala dan anak-anak murid perguruan Merapi segera menyerbu. Manik Tunggul tetap berdiri dengan bimbang. 2 orang anak buahnya, karena melihat ketua mereka berdiam diri, tidak berani masuk ke dalam pertempuran. Mendadak dari dalam goa terdengar seruan perempuan. Wiro, Wiro, kaukah yang bertempur itu? Wiro, mengenali bahwa itu adalah suara anaknya yang ternyata masih hidup. Legalah hati Manik Tunggul dan pikiran jernih menyeruak di dalam kepalanya kini. Tiba-tiba dia melompat ke muka dan berteriak. Sokananta bajingan, kaulah yang jadi biang racun. Kau harus mampus di tanganku. 10 kuku-kuku jari dengan ganas menyambar Sokananta. Karena tak diduga akan diserang sehebat itu dan secara tiba-tiba oleh calon mertuanya sendiri, maka Sokananta yang mengeroyok Wiro Sableng tak punya kesempatan untuk mengelak. Sekejap lagi 10 kuku jari Manik Tunggul akan mengeremus hancur muka Sokananta, tiba-tiba. Wut, sebuah pedang menyambar dahsyat ke arah kedua lengan ketua perguruan Garuda Sakti itu. Manik Tunggul, manusia ular kepala 2, akulah lawanmu. Ketika berpaling ke kanan, ternyata yang menyampokkan pedang tadi adalah Bogananta. Mendidihlah darah di kepala Manik Tunggul. Bogananta keparat, kau sama saja dengan anakmu. Maka kedua orang itu pun bertempurlah 1 lawan 1 dengan hebatnya. Tapi di samping tenaga dalamnya lebih rendah dan lawan bersenjatakan pedang pula, maka 5 jurus kemudian Manik Tunggul pun kena didesak.